Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bagas Yudhistira Lesmana di channel saya. Kali itu saya akan membuat tutorial lagi bagaimana cara membuat garis lurus di lapangan gitu. Nah, saya akan memproyeksikannya di SketchUp. Cara membuat garis lurus tuh di sini dibagi menjadi 3 kasus ya. Nah, di kasus 2 tuh ada 2 cara. Baik, kita ke kasus pertama terlebih dahulu nih. Kasus pertama itu membuat garis lurus di lapangan seperti biasa. Terus membuat kasus kedua membuat garis lurus di lapangan dengan ada bangunan yang menghalanginya. Nah, kasus kedua lagi yaitu menggunakan cara kedua yaitu menggunakan perbandingan segitiga, dan kasus ketiga yaitu mengukur lebar sungai tanpa menyeberangi sungai itu sendiri. Gimana sih caranya? Baik, kita langsung saja ke kasus pertama. Caranya begini. Nah, ini kan patok satu atau jalon satu ini, jalon A ini ke jalon B itu gak ada yang menghalanginya ya. Terus kalian tinggal buat aja garis gitu menggunakan benang atau tali rapia gitu di lapangan nantinya. Nah, ini langsung tempelin ke sini misal. Nah, nah, terus kalian tinggal tempelin aja patok yang kalian mau patok gitu di lapangannya. Tinggal tempelin aja dimanapun kalian mau gitu. Patok satu misalkan di sini, ini patok dua di sini contoh. Nah, ini patok dua. Terus kalian tinggal ukur saja. Misalkan menggunakan meteran kalau di lapangan ya. Kalian tinggal ukur dari patok satu ke patok dua itu berapa gitu. Kita lihat ya perbandingan ukurannya. Coba lihat. Sorry salah. Pasin di tengah patoknya ya. Misalkan, nah berapa nih hasilnya? Ya, 10 meter ternyata. Terus sama ini juga, misalkan dari patok satu ke patok 2. Yap, hasilnya masih 10 meter. Sejajarin aja. Nah, tuh hasilnya 10 meter semua. Jadi bentangan ini tuh couplingnya tuh 30 meter. Gitu teman-teman. Terus kita lanjut ke kasus kedua, yaitu membuat garis lurus di lapangan dengan terhalang bangunan. Wah, gimana tuh terhalang bangunan, Bang? Kalian tempatin dulu patok A sama patok B-nya di mana gitu. Setelah itu kalian langsung saja buat patok di bebas di mana saja patoknya. Nah, itu tapi harus terlihat dari patok B dan patok A gitu. Nah, gimana sih yang terlihatnya? Sorry, sini. Misalkan saya mau di sini nih. Nah, setelah ini kalian sambungin dari patok A ke patok B. Nah, ini patok C ya. Nah, patok C itu boleh di mana aja bebas, tapi asal terlihat dari patok B tuh, sama patok A tuh kan terlihat kan, asal jangan terhalang bangunan gitu. Nah, setelah itu kalian bikin garis nih. Nah, setelah kalian tentuin dari patok C-nya di mana, kalian langsung garisin. Ya buat garis di lapangan gitu, di lapangannya menggunakan benang ataupun apa namanya tuh tali rapia. Terus ini, nah, terus kalian juga bikin dari C ke B. Tadi kan dari A ke C, sekarang dari C ke B. Nah, setelah kalian membuat seperti ini, kalian tentuin titik tengahnya, midpoint dari titik A ke C sama titik C ke B. Nah, kan di sini udah ada titik B-nya. Nah, kalau di lapangan kalian ukur sendiri menggunakan meteran. Nah,
ini. Nah, kalian patokin seperti biasa. Juga kalian patokin. Nah, patok ini tuh disebut patok A aksen sama B aksen. Yang ini A aksen, yang ini B aksen. Setelah itu kalian bisa langsung saja membuat patok C aksen. Caranya gimana? Nah, ini kan udah ada patok C sama tadi garis patok A aksen ke B aksen. Nah, kalian tinggal potong aja. Nah, itu tuh patok C aksen. Nah, sekalian buat siku. Nah, itu kan siku-siku nih. Tuh, tuh, ini kan siku-siku nih. Tuh. Sekalian ukur aja. Berapa sih ukurannya? Misalkan dari tengah sini ke tengah ya. Dari tengah sini. Berapa ukurannya nih? 0,4. Terus ininya berapa? 7,5. Tuh. Terus dari sini ke sini berapa? Dari A ke A aksen tuh berapa tadi? 9,9 ya. Sorry, salah. Nah, terus dari A aksen ke C itu berapa? Kita lihat ya. Nah, 9,9 sama ya. Nah, setelah ini kalian dari A aksen bikin patok lagi, ukur lagi ke menjerumus ke A. Nah, mana sih? Nah, titik ini tuh dinamakan A double aksen. Nah, itu dinamakan A double aksen. Terus, kalian hitung dari titik A ke double aksen itu berapa ya? Atau bisa langsung hitung couplingnya saja. Biasanya langsung 10 meter ya. Langsung ketik 10. Nah, kalian bisa taruh patok di 10 meter. Bentar. Nah, kalian bisa langsung saja taruh patok di sini. Nice tuh, 10 ini A double aksen, ini aksen. Nah, kalian seperti itu saja. Terus kalian nanti bisa melihat apakah garis itu lurus atau enggak. Bisa lihat ini tuh lurus enggak tuh garisnya tuh sama yang ini. Kita lihat tampak atasnya. Tuh, lurus dengan titik B begitu. Nah, itu untuk kasus kedua. Penyelesaiannya seperti itu teman-teman. Baik.
Nah, setelah kasus kedua, cara pertama yang ini, kita langsung lanjut ke kasus kedua menggunakan cara kedua, yaitu menggunakan perbandingan segitiga. Gimana sih caranya? Ya kan sama seperti kasus kedua cara pertama tadi, ini garis lurusnya terhadap oleh bangunan ya. Caranya gimana biar bisa menghitungnya? Caranya begini. Kan ini ada patok A sama B. Kalian membuat patok C. Oke. Nah, kalian bebas di mana aja patoknya. Nah, saya mau di sini contoh. Setelah itu kalian ukur lagi, bukan ukur. Kalian sambungkan menggunakan kalau di lapangan ya menggunakan benang atau apa. Sambungkan di sini. Nah, setelah mendapatkan titik C, kalian langsung sikukan saja titik B ke titik C. Simpulkan di benangnya. Nah, kalau di SketchUp kan gampang tuh langsung ada ininya, langsung ada titiknya menyiku gitu. Kalau di lapangan beda lagi, harus menggunakan apa namanya meteran. Nah, setelah begini, kalian ukur saja berapa sih hasilnya dari titik A ke titik C. Titik A ke titik C tuh 37,6. Sekarang dari titik B ke sikunya berapa? Titik B ke siku tuh berapa? Kita lihat mana? Oh, ternyata 11,7. Nah, setelah itu kalian buat lagi titik A aksen. Nah, misalkan aksennya saya mau disimpan di sini. Coba ya, simpulkan sama seperti yang tadi. Kita cari yang garis pink. Nah, ini dia. Terus sikukan lagi. Terus kita ukur berapa sih ukuran dari ini ke aksen itu. Sorry. Ternyata 9,2. Oke, kan kalau di AutoCAD di SketchUp tuh gampang kalau nyari ukuran yang di sini. Yang ditanyakan itu kan ukuran di sini ya. Ukuran pada titik A, aksen ke A. Cuman ini kan hasilnya tuh segini. Kalau di udah ada hasilnya. Tapi gimana cara mencari rumusnya? Nah, setelah kalian mendapatkan angka-angka tersebut, angka-angka seperti 37 seperti ini dari titik A ke titik C, dari titik B ke sudut ke siku-siku A, terus dari A ke titik ini ke siku-siku A aksen, kalian masukkan rumus seperti yang ada di sebelah kiri sini. Nah, ini hasil dari perkalian ini X sama dengan, nah yang X itu yang ini. Nah, terus kita lihat, eh, terus kita lihat apakah ini sejajar. Nah, tuh, sejajar dari B ke A aksen ke A-nya sejajar. Seperti itulah kalau di lapangannya Maya, teman-teman. Terus kita masuk ke kasus ketiga. Gimana sih kasus ketiga ini, teman-teman? Sebentar. Kasus ketiga ini adalah mengukur lebar sungai tanpa menyeberangi sungai. Nah, ini kan titik C nih. Nah,
dari titik A ke titik C itu berapa mau diukur. Kalian tuh tidak perlu nyebrang kalau mengukur gini ya. Pertama-tama caranya kalian buat dulu patok dari titik A ini, kalian patokin aja kemana. Misal di sini ya. Nah, itu titik B. Nah, setelah membuat ini, menetapkan titik A dan titik B, kalian buat garis lagi. Nah, dari titik A ke titik B, seperti biasa teman-teman. Nah, setelah itu tuh kalian bikin buat patok lagi dari titik B ini ke, nah ini di mana aja bebas ya titik, sebut aja kita patok D ya. Patok D ini bebas di mana aja, kalian mau di sini, di sini. Nah, saya akan tempatkan di sini. Oke, terus kita buat lagi garisnya, patoknya, ininya. Nah, ke dari titik B ke titik D. Nah, setelah itu kalian cari titik X-nya di mana. Nah, caranya gimana? Caranya tuh kalian dari sini, dari titik D ke sini. Nah, ini titik X tuh yang ini. Nah, yang ini. Nah, ini titik X. Nah, langsung saja kita ukur ya, berapa sih jaraknya dari sana ke sini. Oke, kalian langsung saja ukur. Nah, dari titik A ke titik X kita dapat 13,2. Dari titik X ke titik B kita dapat berapa nih? 9,4. Nah, yang dicari itu kan dari titik X ke titik C ya. Ini adalah rumusnya ya. Kalian tinggal bagi silang nih. Tuh, kalian giniin dulu ya dari hasil yang ada di sini. Tuh, berapa. Terus kalian bagi silang nantinya 8,6 dikali 13,2 terus X dikali 9,4. Nah, cara menghitung X-nya adalah 8,6 dikali 13,2 dibagi 9,4. Nah, X hasilnya tuh X-nya tuh 11,5. Bener guys? Yap, betul 11,5. Oke. Sekian video dari video kali ini. Saya Bagas Yudhistira Rusmana pamit undur diri.